Jadi kenapa saya mengikut Yesus? Karena ada tertulis di Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 45 dan 55. Itu yang menarik hati saya menjadi pengikut Yesus. Orang yang disucikan oleh Allah, orang yang kembalinya kepada Allah, itu disebut namanya Isa di situ. Begitu. Jadi orang yang disucikan oleh Allah dan kembalinya kepada Allah di situ Isa namanya, diperjelas oleh ayat 55 itu. Dan orang yang mengikuti Isa itu akan di atas kaum yang kafir hingga hari kiamat. Orang yang mengikuti Isa ya, dari mulai sekarang sampai hari kiamat akan di atas. Saya kira orang ini setelah dipenjara mau sadar, mau tobat, tidak menyinggung lagi agama Islam. Tapi nyatanya ya ikhwah, orang ini membuat syubhat baru. Katanya, saya itu keluar dari Islam karena melihat Ali Imran surah ketiga ayat ke-45 dan ayat 55. Ayatnya juga dicomot-comot ya ikhwah. Ayat 45 dan ayat 55. Saya ini pengikut Yesus dan saya ini orang-orang yang kemudian mengikuti Yesus atau mengikuti Isa itu akan ditinggikan derajatnya daripada orang-orang yang kafir. Emangnya Anda itu pengikut Nabi Isa alaihissalam? Apakah Nabi Isa itu mengajarkan Trinitas? Tidak. Anda itu subhanallah, begitu sangat luar biasa subhatannya ya ikhwah. Kami tidak habis pikir. Kemudian orang ini mencomot ayat Al-Quran 45 dan 55 untuk membenarkan statementnya bahwa keimanan yang sekarang dia klaim itu adalah benar. Bahkan Al-Quran juga mengkonfirmasi terkait keimanan yang sekarang dia yakini itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini subhatan yang sangat nyata ya ikhwah. Demi Allah ya ikhwah, kalau misalkan ada seseorang yang benar belajar Al-Quranul Karim, jangankan dari Al-Qurannya, dari terjemahannya saja. Kalau misalkan dia sudah betul-betul belajar Al-Quran, membaca terjemahnya, kemudian tidak mencomot satu dengan yang lainnya, maka demi Allah, dia tidak akan murtad ya ikhwah. Karena dalam ayat ini saja, sudah jelas apa yang kemudian dikatakan Allah Ta'ala mengenai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi orang ini dengan datangnya begitu sangat luar biasa, petetang petenteng lah. Kalau bahasa kami seperti itu, seakan-akan orang ini mengemis kepada Al-Quranul Karim untuk membenarkan statementnya ketika orang ini menjadi murtad. Katanya orang ini mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mengikuti Yesus berdasarkan Al-Quranul Karim. Ali Imran ayat ke-45 dan 55. Baik ya ikhwah, kita akan sampaikan dengan rinci dan kita akan sampaikan dengan jelas. Semoga orang ini bisa menontonnya ya ikhwah, karena ini subhatannya sangat nyata. Kita akan masuk kepada surah Ali Imran ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikah, idz qalat," ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, hai Maryam, innallaha sungguhnya Allah Ta'ala yubashiruki memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimati minhu tentang sebuah kalimat." Kalimatnya apa? Nanti di ayat selanjutnya itu penjelas dari ayat ini. Karena Al-Quran mengenai Nabi Isa alaihissalam itu sangat jelas dan terperinci ya ikhwah. Sehingga kita tidak harus kemudian menafsirkan lagi. Karena sudah jelasnya, gamblangnya Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana Isa alaihissalam itu. Dan ismuhul Masih Isa bin Maryam, seorang anak yang bernama Isa bin Maryam, anak Maryam yang bernama Isa. Wajihan, seorang terkemuka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Muqarrabin ini dari kata qarraba yuqarribu, artinya yang didekatkan. Kalau misalkan muqarrab itu satu yang didekatkan, tapi kalau banyakkan orang muqarrabin, muqarrabun, jamak mudzakkar salimnya, tapi kalau misalkan sebelumnya ada harfun jar min, maka dibacanya minal muqarrabin. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu termasuk orang-orang yang didekatkan. Berarti bukan hanya satu saja yang didekatkan, banyak hamba-hamba Allah yang didekatkan. Termasuk Nabi Musa alaihissalam termasuk muqarrabin. Lanjutkan ya ikhwah.
Wa yukallimu, dan Nabi Isa itu berbicara an-nasa kepada manusia fil mahdi, sewaktu dalam buayan, wa kahlan, dan sewaktu sudah dewasa, minas salihin wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Soleh dari kata salaha, artinya secara bahasa orang yang berbuat baik. Isim fa'ilnya dari kata salaha artinya salih, jamaknya salihin. Kalau misalkan sebelumnya ada harfun jar, kalau misalkan jamaknya salihun, tapi sebelumnya ada harfun jar, jadi minas salihin. Dan Nabi Isa termasuk orang-orang. Di sini bukan Tuhan, Nabi Isa itu orang. Jadi sudah sangat jelas ya ikhwah, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Nabi Isa itu termasuk orang-orang. Kenapa dipertuhankan? Kenapa malah disembah? Kenapa dipuja-puji? Kemudian dikultuskan? Dalam Al-Quran tidak ada ayat mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Justru orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Ini sangat jelas dalam Al-Quran, dinyatakan seperti itu. Lanjutkan lagi ayatnya. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Qalat, Siti Maryam berkata, rabbi anna yakunu li walad. Ya Rabb, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan walam yamsasni, tidak ada seorang pun bashar, laki-laki yang menyentuhku. Qala kadzalika, Allah berfirman, kadzalika, begitulah, demikianlah. Allahu yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ma yasha, apa yang kemudian Dia kehendakinya. Idza qadha amran, ketika Allah Subhanahu wa taala qadha, memutuskan amran, satu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka Dia hanya berkata lahu kepadanya, kun fayakun, kun jadi, fayakun maka jadilah. Nah, kalimat ini, firman Allah ini yang disebutkan kun fayakun, yang kemudian didatangkan kepada Siti Maryam, kemudian menjadi Nabi Isa alaihissalam. Kalimat inilah kun fayakun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Sayyidah Maryam kala itu, kemudian jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah taala mengajarkan wa yu'allimuhul kitab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Isa alaihissalam al-kitaba, yakni kitab, wal hikmah, hikmah, wat Taurah, dan Taurat, wal Injil, kemudian Injil. Apa tugasnya Nabi Isa alaihissalam? Wa rasulan ila bani Israel. Demi Allah ya ikhwah, kalau misalkan orang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tidak mencomot satu ayat dengan ayat yang lainnya, tetapi membaca dengan jelas dan terperinci, dia tidak akan murtad ya ikhwah. Kenapa? Karena jelas Nabi Isa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa rasulan ila bani Israel, sebagai rasul kepada bani Israel. Anni, ini perkataan Nabi Isa, anni qad ji'tukum, bahwasanya aku datang kepada kalian bi ayah, dengan sebuah tanda, min rabbikum, dari Tuhan kalian, anni, sesungguhnya aku, akhluku, membuatkan, lakum, bagimu, minat tin, dari tanah, kahiyatut tayr, seperti bentuknya burung, fa'anfukhu, kemudian aku meniupnya, fihi, kepadanya, fayakunu, maka menjadi tayran, seekor burung, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'u, kemudian Nabi Isa menyembuhkan al-akmaha, orang yang kemudian buta dari sejak lahir, wal abrasa, kemudian orang yang berpenyakit kusta, wa uhyil mauta, kemudian aku menghidupkan orang yang mati, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum, kemudian aku memberikan kabar kepada kalian, bima ta'kulun, apa yang kamu makan, wa ma tadakhirun, kemudian apa yang engkau simpan, fi buyutikum, buyut dari kata baitun, buyutun jamak dari kata baitun, artinya dari rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dari kejadian itu, laayah, ada tanda-tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, kalau engkau termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan Anda beriman kepada Nabi Isa, kalau misalkan Anda beriman kepada Yesus menurut Al-Quran yang dibawa oleh Anda KC, maka sejatinya Anda harus percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Isa biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Al-Quran, sangat-sangat jelas. Kenapa Anda berpaling sedangkan Al-Quran menyatakan seperti ini?
Kemudian wa musaddiqan lima baina yadayya, Nabi Isa alaihi wasallam membenarkan apa yang datang sebelum Nabi Isa, ya, minat Taurah, dari Taurah. Wa li uhilla lakum, kemudian ada yang dihalalkan, ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian yang kemudian pernah diharamkan. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Fattaqullah, Nabi Isa mengatakan, fattaqullah, engkau bertakwalah kepada Allah, wa'ti'uni, dan engkau taat kepadaku. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbi, Tuhanku, fa'budu, maka engkau harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak akan ada yang murtad, orang yang betul-betul belajar Al-Qur'anul Karim. Tidak seperti orang yang kemudian berbuat syubhat seperti non-muslim ini, ya ikhwah, yang kita bicarakan ini, yang membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Baik, selanjutnya, innallaha rabbi wa rabbukum hadza shiratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Jadi kalau misalkan Anda ingin bertanya tentang jalan yang lurus, kata Nabi Isa sendiri, innallaha rabbi, Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa. Wa rabbukum fa'buduh, fa'buduh, engkau beribadah kepada Allah semata. Hadza shiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kadang-kadang orang yang mengatakan bahwa ihdinas shiratal mustaqim dari Al-Quran malah ditafsirkan ke luar Al-Quran, ke ayat Bible. Itu tidak nyambung, ya ikhwah. Kemudian selanjutnya, falamma ahassa Isa, ketika Nabi Isa merasakan minhum, dari antara Bani Israel itu, kemudian mereka al-kufra, beringkar, ya, atau menolak Nabi Isa SAW, qala, maka Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku ilallah, untuk menegakkan agama Allah? Qala, maka berkata al-hawariyun, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, atau hawariyun, sahabat sejatinya Nabi Isa. Jadi hawariyun inilah yang kemudian orang yang bersama-sama Nabi Isa, yang kemudian masih dicap termasuk yang dekat dengan Nabi Isa dan setia kepada Nabi Isa. Nah, orang yang semacam ini di zaman Nabi Isa SAW, bukan zaman sekarang. Karena ada orang yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus atau mengikuti Nabi Isa versi dalam Al-Quranul Karim, tetapi mereka mengingkari ajaran Nabi Isa. Kan ini membingungkan, ya ikhwah. Kemudian qala al-hawariyun nahnu ansarullah, bahwa sesungguhnya kami yang akan menolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, maka saksikanlah bahwasanya kami termasuk orang-orang yang muslim, orang yang berserah diri. Kemudian lihat, sebelum ke ayat yang disebutkan oleh kaca itu, jelas tertera ayatnya di ayat ke-53-nya, bahwasanya orang Hawariyun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana ayatnya? Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, sesungguhnya kami beriman, bima anzalta, atas apa yang engkau berikan kepada kami, atau yang engkau turunkan kepada kami, wattaba'na, bahwasanya sesungguhnya kami telah mengikuti ar-rasul, seorang rasul, faktubna, maka tetapkanlah kami ma'asyahidin, termasuk orang-orang yang kemudian memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarullah, dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa makarullah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya membalas orang-orang yang berbuat tipu daya. Itu qala Allahu ya Isa. Nah, ayat ini yang kemudian orang ini bawa tadi. Kita akan baca pelan-pelan, ya ikhwan. Semoga orang tadi menyaksikan tayangan ini agar orang ini tersadarkan dan tidak membuat subhat kepada Al-Quranul Karim. Mengklaim dirinya mengikuti Nabi Isa, mengklaim dirinya mengikuti Yesus versi Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya orang ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya Nabi Isa justru mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Kita baca, idz qala Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawaffika, mengambilmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa yang mengikuti tadi Nabi Isa? Jelas
orang-orang Hawariyun yang beriman dan mengikuti Nabi Isa sesuai perintah Nabi Isa bahwa innallaha rabbi wa rabbukum, bahwa Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhan kalian. Orang-orang yang semacam itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi yang pengikut Nabi Isa itu orang-orang Hawariyun yang sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang Hawariyun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan langsung oleh Nabi Isa alaihissalam, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Rasul, kata orang Hawariyun. Kemudian Allah nyatakan, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Orang yang menolak Nabi Isa sebagai utusan Allah, orang yang menolak Nabi Isa sebagai hambanya Allah. Bahkan Nabi Isa mengatakan Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Orang yang menolak kata-kata Nabi Isa seperti itu, maka termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Orang Hawariyun tidak termasuk orang kafir, karena orang Hawariyun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini utusan Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka Hawariyun ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Hawariyun ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tadi KC mengatakan, katanya dari sekarang sampai kiamat, dari sekarang, seolah-olah memang orang-orang non-muslim seperti KC ini yang kemudian sesuai dengan ayat ini. Tidak ya ikhwah, tidak terkategori, karena Nabi Isa sendiri mengakui adanya Tuhan. Baik, kita lanjutkan lagi. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku engkau dikembalikan. Baik, sahabat Asy Ngaji, makanya saya tadi mengatakan demi Allah tidak akan ada yang murtad kalau saja orang-orang memahami ayat ini secara benar. Dari ayat 45, bukan hanya itu saja, 45, 46, 47, 48 harus dibaca, karena ini adalah rentetannya, karena ini adalah kelanjutannya, bahkan penjelasannya di ayat-ayat selanjutnya. Ini malah comot sini comot sana. Kemudian orang ini mengatakan saya murtad dari Islam karena dari Al-Quran 45, 55 surah Ali Imran. Kan ini subhatan yang sangat nyata ya ikhwan. Kalau misalkan kita melihat Al-Qurannya, tidak akan murtad. Wallahi tidak akan murtad kalau betul-betul dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, itulah jawaban kami terhadap orang ini yang membuat subhat, yang membuat kekeliruan, bahkan mencomot ayat Al-Quran untuk mendukung narasi, untuk mendukung kepercayaannya sebagai katanya pengikut Yesus, katanya pengikut Nabi Isa. Tetapi dalam Al-Quran tidak sesuai dengan pernyataannya. Justru orang ini sedang mempermalukan dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu jawaban dari kami. Semoga hal ini bisa menjadi counter dari non-muslim yang membuat syubhat kepada Islam. Dikira orang ini mau jujur, dikira orang ini mau sadar, malah nyinggung kembali kepada Islam, nyinggung kepada Al-Quranul Karim. Ketika orang ini ditanya, katanya kenapa Anda keluar dari Islam? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, aku mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.